Minasan, setelah menyelesaikan perjanjian antara Jinho dan Jinwoo untuk menyelesaikan 19 raid, akhirnya Jinho mendapatkan lisensinya dari Asosiasi Hunter dan mendapatkan persetujuan dari ayahnya untuk menjadi Guild Master dari Guild Yujin milik perusahaan arsitektur ayahnya. Sementara Jinwoo sendiri telah mencapai tujuan utamanya, yaitu mendapatkan EXP dan status yang tinggi, sehingga ia mulai melangkah maju untuk mendapatkan status yang lebih tinggi lagi dengan menjalankan raid di Istana Iblis untuk menyelesaikan quest mengumpulkan 10.000 jiwa iblis selama 1 minggu. Namun apa yang menantinya Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Istana Iblis, di mana Jinwoo dengan mudah telah menyelesaikan tahap pertamanya dengan berhasil menghabisi monster rank D, sehingga ia mendapatkan tambahan EXP. Jinwoo mulai membandingkan bagaimana levelnya naik 1 jika membereskan dungeon rank C sampai 9 kali. Tetapi bisakah Jinwoo menaikkan 1 levelnya jika berada di Istana Iblis selama 4 jam? Karena sekarang, EXP untuk naik ke level selanjutnya juga meningkat. Dengan kata lain, lama-kelamaan akan menjadi semakin sulit untuk menjadi lebih kuat. Jinwoo yang telah bertemu dengan Master Guild Baek Yunho merasakan jika ranknya saat ini sudah mendekati rank S. Maka dari itu, untuk menjadi lebih kuat, ia akan terus berjuang dan tidak boleh bersantai. Wah, semangat ya Oppa Jinwoo, sedikit lagi rank S. Setelah menyelesaikan lantai pertama, ia pun mendapatkan item surat otoritas untuk melanjutkan ke lantai 2. Jinwoo pun melihat ke langit di mana cahaya terang menembus awan yang berupa lingkaran sihir untuk berpindah lantai tepat Tower Namsan berada. Jinwoo pun memanggil tentara bayangan yang bertipe soldier, kemudian sebuah bayangan besar pun keluar. Ternyata bayangan yang keluar adalah pemimpin beruang es dengan tubuh raksasanya. Jinwoo yang merasa dia mirip dengan kendaraan kelas berat. Jinwoo pun meloncat dan menaiki punggung dari pemimpin beruang es. Tapi tiba-tiba Jinwoo dikagetkan dengan 3 iblis besar yang menghadangnya. Dengan cepat, Jinwoo yang melihat kemampuan pemimpin beruang es tampak senang dan mengubah posisi sebelumnya soldier lalu menjadikannya tank. Mereka pun melaju dengan cepat menuju portal lantai 2 Istana Iblis. Sementara itu di kota Washington, di sebuah kantor Biro Hunter Amerika Serikat, Direktur Deputi Biro Hunter dan stafnya sedang menahan pria misterius yang muncul di sebuah dungeon rank A. Mereka merasa bingung dengan kemunculan pria misterius yang mengatakan ia berasal dari Korea Selatan, namun bisa muncul di dalam dungeon yang letaknya ada di belahan bumi lain dari tempat asalnya berada. Menurut pengakuan pria misterius tersebut, dia sudah terjebak di dalam dungeon saat gate-nya tertutup selama 10 tahun yang lalu. Dan ketika sadar, dia sudah ada di Amerika, di mana kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun bukan hanya dia seorang yang muncul dari gate rank A, tapi juga sekelompok attack force yang tidak berdaya melawannya. Dengan sedikit informasi yang didapatkan dari hasil menginterogasi pria misterius tersebut, sehingga membuat para Biro Hunter Amerika mencurigainya sebagai sesosok monster yang berbahaya dengan ingatan manusia. Mereka beranggapan jika mereka membutuhkan bantuan dari Hunter Rank S untuk melindungi kota Washington. Para Biro Hunter kemudian memeriksa Guild Scavenger. Mereka ternyata memiliki seorang Hunter Rank S yang fasih berbahasa Korea, yaitu Hunter utama Guild Scavenger, Hwang Dong-su. Mereka menanyakan keberadaannya, tapi Hwang Dong-su baru saja menyelesaikan urusannya di Korea dan sedang dalam perjalanan kembali. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan interogasinya besok pagi. Kita pun diperlihatkan Hwang Dong-su yang sudah berada di bandara dengan wajah yang kesal karena tidak bisa membunuh Hunter Jinwoo yang terjebak dalam dungeon gerbang merah. Dan terungkaplah nama dari pria misterius tersebut, yaitu Sung Il-hwan, seorang hunter dari Korea Selatan. Il-hwan tampak duduk dengan tenang sambil menunggu proses dari Biro Hunter Amerika. Kembali ke dalam dungeon, Jinwoo mulai menganalisis Istana Iblis di mana setiap lantai kastil terdiri dari bagian yang terpisah dan terdapat monster yang memiliki item surat otoritas secara acak di setiap lantainya. Untuk melanjutkan ke lantai berikutnya, Jinwoo harus memiliki surat otoritas. Ibaratnya, jika tower raksasa ini mempunyai 100 lantai, maka bisa dibilang ada 100 dunia yang berbeda berada di sini. Lalu dengan kecepatan yang menakutkan,
Jinwoo telah berhasil menaiki satu demi satu lantai untuk mengalahkan iblis yang berada di lantai itu. Dan sekarang, ia sudah berada di lantai 27. Dengan mudahnya, ia mengalahkan iblis tingkat menengah kemudian mendapatkan 300 EXP dan menaikkan skill Dominator Touch. Menurut Jinwoo, untuk iblis tingkat menengah, levelnya juga setara dengan rank C menengah ke atas. Untuk tingkat kesulitan atau monster yang lebih kuat akan mengikuti tingkatan lantai, sama seperti perbedaan di antara Hunter rank A dan S. Sejauh ini, Jinwoo berhasil mengumpulkan 2.116 jiwa iblis dari total 10.000 jiwa iblis. Jinwoo mulai menyadari bahwa waktu yang digunakan untuk mencapai 100 lantai sangatlah mustahil bila hanya dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Ketika pertama kali mendapatkan kunci Istana Iblis, dia merasa takut jika dungeon ini adalah rank S. Namun seiring waktu, kecemasannya mulai hilang dan juga pertarungan melawan iblis terasa membosankan. Beberapa waktu pun berlalu, Jinwoo telah berhasil menyelesaikan separuh lantai Istana Iblis, di mana sekarang ia sudah berada di lantai 50 dan berhasil mengumpulkan sebanyak 2.561 dari 10.000 jiwa iblis untuk bisa menyelesaikan quest. Di lantai 50, Jinwoo bertemu dengan iblis Vulcan Guard dan pemimpinnya dengan tubuh raksasa sedang duduk di kursi singgasana. Jinwoo yang melihat bahaya dari iblis tingkat bos berukuran raksasa itu pun mulai berhati-hati karena mereka berbahaya. Jinwoo mulai mengeluarkan seluruh tentara bayangannya untuk melawan monster iblis Vulcan Guard dan bos iblis Vulcan Rank S di lantai 50. Serangan pertama diawali dari Shadow Magician yang menggunakan sihir untuk mengeluarkan bola api dan membakar sebagian iblis Vulcan Guard. Jinwoo memerintahkan Jenderal Igris dan Iron untuk mengurus sisanya sambil menggunakan skill kamuflase. Dan iblis Vulcan Guard kemudian mulai menyerang karena menganggap mereka penyusup. Jinwoo memberikan komando untuk menyingkirkan para iblis Vulcan Guard. Dengan mudah, Iron dan Jenderal Igris membantai iblis Vulcan Guard. Sementara Jinwoo dalam mode kamuflase mulai mengamati pertempuran tentara bayangannya dengan iblis Vulcan Guard. Meski penjaganya iblis tingkat tinggi, tapi ia sudah cukup menaikkan level pasukannya. Dan juga pasukan bayangannya telah bertambah kuat dari status intelijensinya, sehingga jumlah shadow dan regenerasinya bisa ditingkatkan karena sekarang ia sudah memiliki cukup mana setelah meningkatkan status intelijensinya cukup banyak. Jinwoo merasa mudah membunuh bos iblis Vulcan karena melihatnya tidak bergerak sama sekali dan hanya duduk melihat anak buahnya dibantai. Namun dalam sekejap, Jinwoo terkejut karena bos iblis Vulcan tersebut menghilang dalam sekejap mata. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, iblis Vulcan tersebut sudah dalam posisi menyerang untuk menghabisi tentara bayangannya menggunakan senjata pemukulnya. Iron pun berusaha menahan serangan iblis Vulcan, namun serangannya sangat kuat membuat Iron menjadi ayam geprek. Jinwoo yang melihatnya sangat terkejut karena tentara bayangannya dikalahkan dengan mudah oleh iblis Vulcan. Tetapi Jinwoo dengan skill kamuflase serta seluruh kekuatannya melompat tinggi untuk memukul iblis Vulcan. Dengan kekuatan yang dahsyat, iblis Vulcan sampai terlempar jauh. Jinwoo yang berhasil menyerang iblis Vulcan sampai terkejut karena kekuatannya membuat iblis Vulcan terlempar jauh. Ternyata ia telah salah menaruh banyak poin statnya ke Strange sebesar 150 sehingga pukulan Jinwoo berhasil menerbangkan bos iblis Vulcan raksasa itu. Sekarang, Jinwoo sudah berhasil mengumpulkan 4.338 jiwa iblis. Jinwoo yang merasa sudah berhasil mengalahkan iblis Vulcan terkejut karena melihat iblis Vulcan masih hidup. Kemudian, dengan penuh amarah, iblis Vulcan menggunakan skill Wrath. Lalu statusnya sekarang dalam mode rage, di mana Vulcan mampu meningkatkan ambang rasa sakitnya dan meningkatkan statistiknya sebesar 50%. Energi rage yang keluar membuat gelombang ledakan energi besar, membuat Jinwoo merasa bahwa skill tersebut sama persis dengan skill yang pernah dipakai oleh Cerberus. Dengan kecepatan tinggi, Vulcan bergerak untuk menyerang Jinwoo. Karena Vulcan meningkatkan kecepatannya, sehingga Jinwoo tidak sempat untuk menghindari serangan dari Vulcan. Dengan paniknya, Jinwoo memanggil Iron. Sayangnya, Iron berada dalam jarak yang jauh, sehingga Iron tidak sempat untuk datang menahan serangannya. Iron pun melemparkan perisainya ke Jinwoo. Perisai itu terlempar dengan cepat melewati para monster yang sedang bertarung.
Dengan sigap, Jinwoo menangkap perisai milik Iron. Vulcan yang sudah sangat dekat kemudian bersiap menyerang. Jinwoo lalu bertahan dari serangan menggunakan perisai tersebut untuk melindunginya. Dan serangan yang sangat dahsyat membuat seluruh area di sekitar hancur. Vulcan kemudian melancarkan serangannya yang kedua, tetapi dapat ditahan lagi oleh Jinwoo karena status strength-nya sudah diperkuat. Jinwoo berusaha menemukan celah agar bisa melakukan serangan balik selagi Iblis Vulcan melancarkan serangannya. Ketika bos Iblis Vulcan bersiap menyerang dengan mengangkat gada besinya, dengan cepat Jinwoo menjatuhkan perisai milik Iron dan melompat dengan kecepatan tinggi. Bersamaan dengan itu, Jinwoo mengeluarkan senjata belati es bekas Baruka untuk melakukan serangan balik. Ternyata, Iblis Vulcan mampu membaca serangan balik dari Jinwoo. Vulcan pun mengubah pola serangannya dan bersiap memukul Jinwoo yang berada di udara. Mengetahui situasi tersebut, membuat Jinwoo mulai panik karena ia tidak memiliki pijakan untuk menghindar di udara. Tetapi di saat-saat genting, ia teringat bahwa ia memiliki skill Dominator Touch dan langsung mengaktifkannya untuk membuat tubuhnya terhempas mundur demi menghindari serangan dari Iblis Vulcan. Jinwoo pun merasa beruntung karena mampu menghindari serangan bos. Ia mencari cara agar bisa melukai Iblis Vulcan di bagian kepalanya menggunakan belati es miliknya. Namun agak berbahaya untuk mendekatinya sambil membaca pergerakannya. Jinwoo pun mencoba mengunci pergerakan gilanya itu dengan membutuhkan situasi yang tidak bisa Iblis Vulcan hindari. Jinwoo mendapatkan ide ketika melihat sebuah gedung yang hampir roboh. Kemudian dengan cepat Jinwoo berlari ke arah gedung yang hampir roboh itu. Iblis Vulcan yang melihatnya lantas mengejarnya sampai kesabarannya menghilang. Ketika sudah dekat, Jinwoo mengaktifkan skill sprint untuk membuat kecepatan larinya semakin meningkat, bahkan mampu berlari di atas gedung. Iblis Vulcan yang melihat itu mulai menyadari arah serangan dari Jinwoo, namun sudah terlambat untuk bereaksi. Karena sekarang Iblis Vulcan kesulitan untuk berhenti secara tiba-tiba demi menahan serangan dari Jinwoo yang sudah dalam posisi yang tepat menggunakan gedung yang hampir roboh sebagai pijakannya. Jinwoo pun melesat dengan cepat bersamaan dengan gedung yang hancur, lalu berhasil menyerang Iblis Vulcan menggunakan dua belatinya. Iblis Vulcan hanya bisa melihat serangan Jinwoo karena tidak sempat untuk menghindar. Dan dalam sekejap dua sayatan besar mengenai lehernya hingga membuat Iblis Vulcan berteriak kesakitan. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan bagaimana ketuaan bersama Hyejin sedang berusaha mencari keberadaan Jinwoo. Kemudian mengunjungi apartemennya untuk mencoba bernegosiasi agar bisa bergabung ke Guild Harimau Putih sesuai arahan dari Master Guild mereka. Namun mereka berdua hanya mendapatkan informasi dari adiknya bahwa Jinwoo sedang melakukan perjalanan seminggu bersama temannya. Mereka pun merasa sangat heran dan penasaran akan keberadaan Jinwoo yang menghilang tanpa jejak karena mereka sudah memeriksa Jinwoo yang tidak sedang meninggalkan negara Korea serta tidak adanya catatan Jinwoo telah menukar uang atau menggunakan kartu kredit. Terakhir kali Jinwoo terlihat berada di pusat kota menurut pelacak dari Asosiasi Hunter. Hyejin dengan polos berkata, apakah Jinwoo menghilang karena diculik? Tetapi ketuaan yang mendengarnya pun merasa itu sebuah lelucon. Karena menurutnya, untuk menculik Jinwoo dibutuhkan paling tidak pasukan spesial Cina yang isinya hunter rank atas. Seharusnya Hyejin yang paling tahu setelah melihat aksi Jinwoo di Dungeon Merah. Ketuaan terlihat kebingungan memikirkan keberadaan dari Jinwoo. Dan alur cerita Solo Leveling Season 2 episode 7 berdasarkan manhwanya pun sampai di sini ya. Kira-kira apa yang akan terjadi pada Jinwoo yang masih bertarung melawan bos Iblis Vulcan? Apakah Jinwoo bisa mengalahkannya untuk melanjutkan pertarungan ke lantai berikutnya? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.